Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak W dalam pembahasan soal-soal persiapan ASPD kota yang pertama, paket 7 nomor 1 sampai nomor 5. Di nomor 1 di situ disajikan Rara meminjam uang sebesar 6 juta di sebuah bank dengan suku bunga tunggal sebesar 7% per tahun. Pinjaman tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu 2 tahun. Besar angsuran pinjaman Rara setiap bulan. Yang ditanyakan di sini adalah setiap bulan. Maka di situ anak-anak harus merubah dulu satuannya yang 2 tahun itu menjadi bulan, yaitu ada 24 bulan. Nah, itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah di sini ditanyakan angsuran. Nah, anak-anak harus paham yang namanya angsuran itu adalah pinjaman pokok. Artinya di dalam kita mengangsur itu ada dua satuan yang terbayarkan, yaitu pinjaman pokok dengan bunganya. Nah, yang maka berikutnya kita mencari masing-masing. Berarti pinjaman pokok yang harus dibayarkan per bulan itu dapat dicari dari pinjaman utamanya 6 juta dibagi dengan lamanya bulan 2 tahun itu 24 bulan. Ini ada 250.000. Kemudian langkah berikutnya kita akan mencari bunga pinjaman per bulannya yang harus dibayar, yaitu dari pinjamnya 6 juta dikali bunga tunggalnya atau bank itu memberi pinjaman 7% setahun. Ini setahun. Tapi karena perwitaannya adalah per bulan, maka kalikan 1/12. Maka ini kita sederhanakan. Ada yang bisa kita sederhanakan. Ini nolnya 2, ini 2. Kemudian 60 dengan 12. Ini 1, ini 5. Maka di situ tertulis 35, nolnya tinggal 1, 2, 3. 35.000. Kalau begitu angsuran per bulan itu adalah 250.000 pokok yang terbayarkan plus bunga 35.000. Maka di situ tertulis 285.000 per bulan, ada di option B. Jadi jawabannya di B. Jadi sekali lagi, angsuran adalah pokok ditambah bunga. Pokok adalah pinjamnya dibagi lamanya menabung, dan mencari bunga adalah pinjaman utamanya kali berapa persen bank memberi bunga, karena biasanya pinjaman itu dalam bentuk per tahun, dan karena yang diangsur adalah per bulan masih dikalikan 1/12. Itu nomor 2. Kemudian nomor berikutnya nomor 2. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 40 hari oleh 16 orang. Setelah berjalan 10 hari, pekerjaan berhenti 6 hari. Jika pekerjaan ingin selesai tepat waktu, maka pekerja yang ditambah harus berapa orang. Oke, ini kita coba. Di situ ada kita buat tabel. Ini adalah berkaitan dengan banyaknya pekerja. Ini adalah hari. Kemudian di situ ada 16 orang, 16 pekerja. Kemudian dari 16 pekerja itu adalah dapat menyelesaikan 40 hari. Tetapi sekali lagi, yang kita tampilkan di sini waktunya adalah waktu yang belum dikerjakan. Dari 40 hari sudah berjalan 10 hari. 10 harinya ini berarti sudah hilang. Maka di sini tinggal 30 hari. Dapat dari mana? Dari 40 hari rencana sudah dikerjakan 10. Dan setelah dikerjakan 10 hari berhenti 6 hari, maka waktunya berkurang kembali. Nah, maka di sini berarti 30 dikurangi 6 jadi tinggal 24. Jadi ini dari 30 dikurangi 6. Nah, ini orangnya yang akan ditanyakan. Ada sebuah pekerjaan pengen cepat rampung, artinya waktunya berkurang. Maka di sini yang bekerja posisinya harus bertambah. Kalau ada kondisi bertambah berkurang, maka penyelesaiannya kalikanlah sebaris. Maka di sini muncul 24 dikali N sama dengan 16 dikali 30. Kemudian
N adalah berarti 16 dikali 30 per 24. Kemudian kalau ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Ini dibagi 8. 3 dibagi 8, 2. Kemudian 30 dengan 3, 10. Oh, kalau begitu banyaknya pekerja 20. Maka di sini adalah 20 orang. Maka kalau begitu yang diminta tambahannya berarti tambahan pekerja itu bisa dicari yaitu 20 orang dikurangi 16 karena mula-mula 16 orang. Maka di situ 4 orang tambahnya. Nah, ini ada di option A. Jadi sekali lagi untuk menjawab berkaitan dengan tambahan pekerja, buatlah tabel sederhana. Ada orang, ada waktu, hari. Waktu atau waktu yang tertulis di sini adalah waktu-waktu yang belum terselesaikan. Dari 40 hari sudah dikerjakan 10, maka tinggal 30. Dari 30 hari sisanya berhenti 6 hari, maka tinggal 24 hari. Dan kalikan sebaris. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Dalam suatu lomba matematika terdiri dari 50 soal. Dijawab benar, skornya 4. Berarti seperti sering saya katakan, kalau ada semacam ini, tulislah benar, skornya 4. Kemudian kalau salah, skornya negatif 2. Kemudian kalau tidak dijawab T, itu skornya negatif 1. Nah, kita akan mencoba mencari jumlah soal-soal yang benar, salah, dan tidak terjawabnya berapa. Raka mengerjakan 42. Jadi, dikerjakan 42. Nah, ternyata di sini dari 42 tadi jawabannya yang benar itu 37. Berarti kalau begitu yang salah adalah 5. Berarti kalau dikerjakan 42, berarti yang tidak itu berarti soal seluruhnya 50 dikurangi 40, 2 ada 8. Nah, bilangan-bilangan ini dari 37, ini kali 4 ada 148. Kemudian yang salah itu 5, berarti ini ada negatif 10. Kemudian yang tidak terjawab 8, maka ini ada negatif 8. Kemudian skor ini dijumlah. Jadi ada 130. Jadi skor Raka 130 ada di option D. Nah, ini sekali lagi dibuat benar, salah, dan tidak. Skornya berapa dituliskan. Nomor 3. Sekarang nomor 4. Ada sebuah bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 10 menit. Jika mula-mula 8, maka banyak bakteri setelah 1 jam. Nah, 1 jam ini kita jadikan dalam satuan menit, karena di sini menit itu ada 60 menit. Kemudian kita tuliskan awalnya 0 menit, kemudian setiap 10 berarti ini 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit, dan terakhirnya 60 menit. Kemudian di situ mula-mula 8, jadi sebelum waktunya berjalan berarti 0 menit itu 8. Membelah diri menjadi 2, maka artinya di situ dikalikan 2. Maka di sini muncul 16. Dikalikan 2 itu 32. Dikalikan 2, 64. Dikalikan 2 itu ada 128. Dikalikan 2 itu ada 256. Dikalikan 2 menit ke terakhir 60 itu ada 512. Jadi setelah 1 jam itu ada 512, ada di option C. Kemudian yang berikutnya, soal nomor 5. Perhatikan gambar persegi panjang, persegi ABCD dan persegi panjang EFGH. Jadi ini ada persegi panjang ABCD, berarti ini A, ini B, ini C, dan ini D, sama ini E, ini F, kemudian ini F, ini G,
dan ini H. Kemudian di masing-masing persegi dan persegi panjang ada arsiran. Ada sebuah segitiga, karena ini adalah persegi, maka ini segitiga siku-siku. Maka ini segitiga siku-siku ini juga. Nah, sekarang di pertanyaan begitu, luas daerah yang tidak diarsir. Nah, di sini yang tidak diarsir ada dua. Yang tidak diarsir ada dua, berarti nanti luas persegi panjang dan luas persegi dikurangi dua luas segitiga yang warna biru ini. Nah, kita coba mencari luas ABCD. Luas ABCD persegi diketahui sisinya 18. Kemudian ini 15, lebarnya panjangnya 20. Maka sini 15, ini 15. Dan karena ini ECF dan FB sama, maka ini 9. Kemudian kita coba mencari yang panjang EC. Di sini EC ini C. EC berapa? Pakai triple. Triplenya di sini 9, ini 15, saya bagi 3, berarti ini 3. Ini bagi 3, 5. Maka dengan triple Pythagoras di sini 4. Oh, kalau begitu kita jadikan ukuran sebenarnya 3 menjadi 9, menjadi kalikan 3, maka di sini adalah 4 kali 3 berarti 12. Maka persegi panjang itu alasnya 9, tingginya 12, atau alasnya 12, tingginya 9. Nah, sekarang kita mencari luas A, B, C, D. Karena di situ persegi panjang, maka 18 dikali 18. Itu berapa? 8 kali 8, 64. Gitu ya. 64, berarti ini kan 64, 14. Berarti kan 60, 18 kali 18 berarti 64. Berarti ini dapat 14 karena nyimpen 6. Ini 8, 1. Berarti ada 3, 2, 4. Maka 324 itu 18 kali 18. Nah, sekarang kita mencari luas persegi panjang EFGH. Berarti luas persegi panjang EFGH itu berarti panjangnya 20, lebarnya 15, itu ada berarti 300. Berarti ini kalau dijumlah itu ada 624. Sekarang luas segitiga, berarti sini luas segitiga EFC. Luas segitiga EFC itu berarti alasnya 12, tingginya 9 per 2. Maka ini dibagi 2, 6, maka hasilnya 54. Oh, kalau begitu luas tidak diarsir itu berarti luas persegi yaitu 324 ditambah luas persegi panjang 300 dikurangi segitiga yang berarsiran ada 2 kali 54, maka muncul 624 dikurangi 108, itu ada 4 dikurangi 8, 6. Tadi pinjam 1 berarti tinggal 1, 516 ada di option B. Sekali lagi, kalau nanti ada perlu mencari luas daerah, arsiran maupun yang tidak diarsir, kemudian dua bidang data tadi berpotongan, saya sarankan buatlah gambarnya dipisah. Itu akan memudahkan anak-anak dalam menjawab. Dan ditanya adalah yang tidak diarsir, maka yang tidak diarsir itu adalah luas persegi dikurangi luas persegi panjang dikurangi luas segitiga. Begitu pula yang di sini luas persegi dikurangi luas segitiga. Maka luas segitiganya kalikan 2. Ini adalah pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 5 paket 7. Nanti dilanjutkan soal paket 7 nomor 6 sampai 10.